Oh, mundur, mundur, mundur. Ini sudah sangat berbahaya ini. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Halo, apa kabar semuanya? Ini teman-teman, sekarang saya sedang berada di sebuah tanaman. Ini kalau bahasa Sundanya namanya itu cecendet. Bahasa nasionalnya itu banyak sekali ya. Ada yang bilang kokokan, ada yang bilang cimplukan, teman-teman. Tapi untuk di daerah tempat saya itu ini dinamakan buah cimplukan ataupun pohon cimplukan. Ya. Dan buah ini mengandung banyak sekali manfaat ya, teman-teman ya. Dulu memang buah ini liar, tapi sekarang ini ditanam, teman-teman, karena laku untuk dijual, teman-teman. Dikemas, dijual, bahkan tidak hanya dijual ya, dijadikan obat herbal itu sangat bagus, teman-teman. Cuman kalau untuk obat herbal itu yang susah itu keawetannya. Jadi kalau kalian untuk mengobati diri kalian sendiri, jadi kalian itu harus memakan langsung aja gitu, teman-teman. Contohnya kayak kalian jika sulit hamil ya, makan ini maka insya Allah akan cepat hamil. Ini bisa kalian cari di hutan ataupun di pekarangan, ini bisa tumbuh, teman-teman ya. Tapi mungkin ya ada juga yang jual bibitnya ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu ya. Tapi ini saya memang sedang mencari buah ini untuk mengobati seseorang, teman-teman ya. Jadi khasiatnya itu sangat banyak sekali, dan ini ketika kita petik bahwa rumah kita tumpuk 1 jam tidak digunakan maka akan langsung basi. Nah, keunikannya seperti itu. Jadi nanti kalau kita mencari buah yang matang kayak gini kan mentah ya, teman-teman ya. Mentah ini yang saya senterin. Ini mentah. Jadi kalau matang itu cuman disentuh kayak gini aja langsung jatuh, teman-teman. Ya, ini masih mentah. Jadi kita cari yang matang, kayak ini sudah banyak dicari orang nih. Di bawah itu yang jatuh-jatuh. Tapi untuk obat itu pantangan yang jatuh ke tanah, teman-teman. Kenapa? Karena yang jatuh ke tanah itu sudah pasti busuk ya, teman-teman ya. Jadi bukannya malah menyehatkan, nanti mengandung banyak ulat, banyak bakteri gitu, teman-teman. Dan ini ya, nah ini saya kasih contoh, ini ada 2 yang matang ya, teman-teman ya. Ini ada 2. Nah, ini yang matang seperti ini, teman-teman. Warnanya itu kuning. Bisa dilihat Mas Evi, di zoom boleh. Ini senter saya taruh bawah. Ini juga ada lagi kuning. Sekarang saya ambil contoh buah yang belum matang ya, susah juga dipetik ya, masih hijau. Beda kan? Bisa di zoom? Udah di zoom belum? Nah, kita bedakan dengan buah yang sudah membusuk. Mana ya? Yang baru jatuh mungkin. Nah, ini yang jatuh pasti udah kayak gini, atau enggak setengahnya itu udah membusuk. Nah, ini beda yang jatuh ya. Jadi yang bisa dimakan itu adalah yang ini dan yang ini, teman-teman. Yang hijau itu pahit nanti rasanya, dan yang jatuh itu tak berguna seperti ini ya. Kayak nah, ini busuk ini. Oh, ini halum ya, ini masih mentah, cuman karena patah ya itunya ya, jadinya seperti ini. Yang busuk di pohon juga biasanya banyak, jadi kita harus teliti ya, teman-teman ya. Tapi yang layak untuk dimakan itu yang seperti ini, bulatannya masih rapih, tidak ada yang busuk ya. Ini biasanya kalau untuk obat luar itu diremet, tapi kalau lewat dari 1 jam ini akan cepat membusuk, teman-teman. Langsung membusuk. Ini bagusnya langsung dimakan terus gitu, teman. Rasanya manis, asam, juga ini ya, agak gimana ya, agak sedikit pahit juga sedikit ya, teman-teman ya. Tapi nggak terlalu, mungkin pahitnya karena kulitnya, tapi tengahnya itu ya bagus ya. Ini buat Mas Evi Ya, saya cobain yang besar ya. ya. Dan mungkin kita akan masuk ya, katanya itu lebih dalam itu banyak, lebih rimbun lagi. Ini tanaman yang dibudidayakan, teman-teman ya, memang sengaja ditanam untuk obat ya. Kita masuk ke dalam sini. Wah, tapi ini susah ya.
Ya, kita coba masuk ya. Wah, ini ada lagi nih Mas Evi, ya kan? Nih, ini ada lagi, ini udah matang juga nih. Ini. Jadi kalau yang matang itu warnanya itu memucat ya teman-teman ya. Kayak kuning kayak gini. Ini yang hijau. Ya. Ini yang hijau, ini yang kuning, dan ini juga ada yang matang nih. Nih, ini tiga-tiganya. Ini yang paling matang ya. Ini belum. Nah, ini belum. Ini yang udah matang nih. Kelihatan beda. Nah, Apa itu misal? Itu ada orang misal? serius? Coba ke sini. Aduh, maaf Mas Evi. Serius ada orang? Oh iya, orang Mas Evi. Astagfirullah. Mas, ini Mas. Buruan sini. Kamu ingin selamatkan? Sini. Kenapa? Tolong saya dikejar-kejar. Hati-hati Mas Evi. Takut. Ini makhluk apa ini? Hei, iblis apa kamu? Apakah kamu falak? Tapi bukan falak Mas Evi. Iya, dia bukan falak. Falak itu wajahnya putih. Sejak kapan kamu dikejar gini? Sering dari kemarin. Kamu selalu dikejar? Iya, Alasannya kenapa? gara-gara saya mau jadi mualaf Oh, kamu non muslim? non muslim. Sini kamu. Waduh. Waduh. Kamu situ aja ya. Saya mendekat dulu. Siapa kamu? Kenapa kamu mengejar dia? Saya tanya. Kenapa? Dia akan mati. Gak mungkin. Terus kamu kenapa mau ngejar dia? Dia mau keluar dari agamamu. Jadi mati karena dibunuh oleh kamu. Maksudnya seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Salahnya di apa? Semua manusia punya pilihannya masing-masing. Dia mau jadi mualaf. Justru baik bagi dia. Mana Mas itu? Mas, Ya. kamu sudah mualaf belum? Apa mau mencoba mualaf? Mau mencoba mualaf, tapi selalu dihalangi sama dia, dikejar-kejar. Tapi sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah.
Tapi dia menghentikan gerakannya karena ada dia hanya mau sebatas itu saja teman-teman ya. Kamu dari mana kok bisa lari seperti ini? Di di tempat saya di sana. Lari terus. Dia lari terus. Kok bisa kebetulan kayak gini? Emang kamu tadinya menyembah dia? Iya. Tadi saya selalu ikut ajaran dia. Tapi lama kelamaan saya merasa tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Pas saya mencoba ingin keluar, tiba-tiba selalu digangguin terus. Katanya nggak boleh keluar. Dia bukan manusia. Dia selalu akan mendekat. Mungkin kamu punya salah. Tapi saya merasa tidak punya salah. Gak mungkin kalau tidak punya salah dia akan mengejarmu. Sedangkan dia bukan manusia, dia tidak punya hati. Dia tidak punya hati. Coba tolong tanyakan, apa salah saya? Maaf, kalau saya menghalangimu, apakah kamu akan membunuh saya juga? Tidak. Jadi tujuanmu itu hanya dia. Kenapa kamu udah saya? Ingat kesalahanmu di masa lalu. Ya, saya tidak punya salah. Oke, sekarang engkau ceritakan kepada saya. Sebenarnya apa? Apa yang terjadi? Hingga kau mengejar dia. Dan kematian yang harus dia dapatkan. Hantu apa kamu? Jelaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa mas katanya mas? Sini kamu. Kamu sini. Mendekat ke saya. Nanti saya dibunuh mas. Saya ingin melihat kejujuranmu. Kejujuran apa? Kamu jadi mualaf kan? Iya. Katakan sesungguhnya. Dia berkata, kalau kamu itu pernah meniduri seorang wanita biarawati, tapi kamu tinggalkan dia dan kamu tidak nikahi dia. Ingat, dia adalah makhluk yang menjaga biarawati itu untuk tetap suci. Tapi kamu telah menodainya dan kamu meninggalkan dia. Meninggalkan yang dia jaga. Wanita itu yang dijaga oleh dia, yang tadinya adalah seorang biarawati. Biarawati, ingat, biarawati itu tidak boleh disentuh. Bahkan bersentuhan dengan laki-laki aja tidak diizinkan. Malah menikah pun tidak boleh. Malah kamu hanya menidurinya, merayunya, dan kamu tinggalkan dia. Dan kamu diberi kesempatan harus mengikuti tapi kamu
malah ingin berpaling ke agama lain. Ya, saya akui saya pernah menidurinya. Apa? Sungguh. Itu karena hilaf. Kemarahan dia. Dia sudah mengampunimu. Selama ini dia tidak menyerangmu karena kamu itu masih iman. Dan sekarang kamu mau berbeda iman. Dia tidak mengampunimu. Jadi saya harus gimana? Kalau saya tidak memaksa, tapi saya ingin kamu bertanggung jawab kepada wanita itu yang telah kau nodai. Dan saya mau, kalau kau mau jadi pindah agama, bawa wanita itu satu agama dengan kamu. Baik, kan saya lakukan. Tapi selama dia nggak ngejar-ngejar saya, Belum tentu. Tidak bisa. Tetap harus mati. Enggak bisa. Saya turun tangan. Kau melangkah mendekati dia, saya hancurkan kamu. Saya nggak peduli kau penjaga dari gadis manapun, saya nggak peduli. Ya, jangan ikut campur urusan manusia. Kecuali manusia itu melewati batasan yang sangat jauh. Ingat, Allah saja tidak ikut campur dengan urusan manusia. Entah itu dia pembunuh ataupun apa. Kalau kamu sayang dengan dia itu sudah ternodai. Kalau kamu sayang dengan orang yang kamu jaga, ajak dia untuk menikah dengan dia. Dia sudah berjanji akan menikahinya, tapi harus satu agama. Dunia ini tidak boleh menikah beda agama. Tidak ada hukumnya. Ya. Astagfirullah. Kamu marah. Kalau kamu marah, saya akan bawa dia. Dia bilang mau mualaf. Artinya dia mau masuk Islam. ya saya mau jadi mu'alaf. Tidak bisa. Ingat, tidak ada orang yang boleh memaksakan agama. Ya, orang memaksa kerja boleh. Orang memaksa untuk bergerak boleh. Tapi orang untuk memaksa beribadah tidak ada. Ingat, ibadah itu tidak untuk dipaksa, melainkan dari hati nurani. Saya nggak tahu kamu dari entah itu jin atau apa. Yang jelas kamu bukan bangsa manusia. Jadi saya berhak untuk melenyapkanmu. Karena jelmaan itu sangatlah banyak. Ya. Makhluk seperti kamu bisa hadir dari bentuk dendam seseorang. Bisa juga hadir dari hal yang tidak baik. Dan saya juga tidak yakin
laki-laki tidak akan mau dengan wanita kalau dia tidak digoda lebih awal. Enggak mungkin laki-laki asal senonoh kepada wanita kalau wanitanya itu tidak merespon. Jadi ingat, kamu bebaskan dia atau kamu dekati dia, tapi kamu harus lenyap selamanya. Pilih mana? Oh, mundur, mundur, mundur. Ini sudah sangat berbahaya ini. Mundur. Saya minta maaf Pak. Ya, saya akan tanggung jawab Pak. Ya, saya tanggung jawab. Saya anak bapak. Jadi kamu sudah mengetahui kabar kalau dia itu anak kamu? Astagfirullah.